Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ngaji jalan pagi, kita akan mengikuti sholat Idul Adha yang jatuh pada 9 Juli 2022. Kita mengikuti versi Muhammadiyah. Semoga amalan kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban menuju ketakwaan. Amin. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mukhlisina la'uddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazzama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah pelaksanaan sholat Id pagi hari ini 5 menit lagi akan kita mulai. Untuk itu bagi para jamaah yang masih ada di belakang ataupun masih dalam perjalanan, mohon untuk segera menempatkan diri. Sekali lagi insyaallah 5 menit lagi pelaksanaan sholat Id pagi hari ini akan kita mulai. Mohon bagi para jamaah yang belum menempatkan diri di shop yang telah disediakan, mohon untuk segera menempatkan diri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'ida lil muslimin wa ja'ala ibadatal haji wa 'idal adha min sya'airillah wa ahya'aha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita selaku kaum muslimin telah menunaikan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah, memandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bersolawat kepada Nabi Muhammad, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah dan penyebar risalah rahmatan lil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Kata kurban artinya dekat atau mendekatkan, yakni dengan dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah sholat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauha fanzur madza tara qala ya batifal ma tu'maru satajiduni insyaallah minassabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya Ismail menjawab, wahai anakku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Berkorban memerlukan kepastian jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah sekalipun awalnya berat. Secara lahiriah, setiap yang berkorban menjadi hewan korban dan membaginya kepada sesama. Namun sebenarnya yang bersangkutan berkorban kepada Allah dengan berani mengorbankan yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berbuat kebajikan yang luhur atau ihsan kepada sesama. Jika Ibrahim dan Ismail yang didukung oleh Siti Hajar rela berkorban nyawa meskipun kemudian diganti dengan hewan kurban, maka tentunya kita tidak merasa berat untuk berkorban hanya seekor hewan, terutama bagi orang yang berkemampuan. Di dalam satu hadis Nabi bersabda, man kanahu sya'atun falyudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad. Bagi kita orang muslim yang berkemampuan, apalah arti seekor hewan bila dibandingkan dengan jiwa? Maka mari tunaikan ibadah kurban hewan dengan penuh keikhlasan, meski hidup pada suatu situasi yang sulit. Bagi yang berkemampuan, jangan berat untuk tetap berkurban sebagai panggilan jiwa Islami yang pasrah
dan berharap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan kesabaran dalam kurban melambangkan ketakwaan. Jangan merasa sudah bertakwa kalau masih berat berkurban dengan seekor hewan kurban. Di dalam Quran surat Al-Hajj 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa minkum. Dzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berkurban adalah wujud ketakwaan. Muslim yang berkurban dengan ikhlas berarti dia naik derajat menjadi al-muttaqun, yakni orang yang bertakwa. Takwa adalah puncak segala keutamaan diri setiap muslim dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menunaikan segala kebaikan hidup yang harmonis antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Bukankah setiap muslim ingin dimuliakan derajatnya di hadapan Allah? Nah, orang yang bertakwa itulah yang derajatnya ditinggikan Allah sebagai insan mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Di era pandemi COVID-19 saat ini, sekalipun situasinya sudah melandai, namun belum berakhir 100%. Oleh karena itulah, maka jiwa berkorban sangat tepat untuk dikembangkan di dalam berbagai kebajikan. Menegakkan disiplin protokol kesehatan, peduli terhadap sesama yang berkekurangan, serta mengembangkan kebersamaan dalam mengatasi pandemi merupakan bukti kaum muslimin mempraktikkan jiwa berkorban di dalam kehidupan nyata, termasuk membagikan daging kurban bagi saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Esensi kurban ialah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna. Pada suatu kali Nabi Muhammad ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim." Mereka bertanya, "Apa keutamaan yang kami akan pulih dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka bertanya lagi, "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mari wujudkan jiwa berkorban dalam segala kebaikan di dalam kehidupan ini, lebih-lebih ketika melihat banyak orang yang mengalami penderitaan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Satu sama lain harus memiliki jiwa peduli, berbagi dan beramal kebajikan, lebih-lebih untuk orang yang membutuhkan. Jangan egois, merasa diri tidak terkena musibah atau menderita sakit, kemudian bersikap sombong dan tidak patuh mengikuti protokol kesehatan, serta mencerca mereka yang disiplin dan taat aturan dengan tudingan penakut dan sejenisnya. Padahal agama mengajarkan keseksamaan sebagai bagian dari takwa dan ikhtiar mengatasi musibah. Kembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan, toleransi dan kebersamaan yang tulus sebagai sesama umat manusia. Wujudkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, berbuat adil, membela orang yang terzalimi, suka meminta dan memberi maaf, mengedepankan kepentingan orang banyak, serta berbagai kebaikan lainnya. Semua kebaikan itu cermin dari ihsan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Nahl 90 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setiap muslim harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungan tanpa diskriminasi. Bangun kebersamaan dengan sesama secara ikhlas dan bermanfaat sebagai wujud berkorban bagi kepentingan sesama. Sebaliknya, selaku orang beriman harus berani menjauh dari yang buruk dan mungkar agar kehidupan ini dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani menghindarkan diri dari segala bentuk egoisme seperti bertindak semaunya sendiri karena merasa sehat dan telah aman dari musibah. Pasca Idul Adha, setiap muslim perlu menyebarluaskan dan mempraktekkan tolong-menolong dan solidaritas sosial sebagai budaya untuk membela kaum lemah, menyadarkan kaum yang kaya agar mau berbagi dan menebar kebajikan kepada sesama. Praktek keagamaan dalam kehidupan sosial inilah mestinya tidak mekar sesaat ketika ritual itu ibadah semata saja, tetapi harus terwujud dan menyebarluas dalam kehidupan sebagai pantulan iman dan ihsan yang merahmati semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin menjadi insan yang soleh, yang mau berkurban dan menunaikan kebajikan dan ketakwaan. Semoga segala musibah dan kesulitan cepat berlalu, diganti dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jambaghi li jalali wajhika wa 'azimi mustahik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama tahmala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku malah wis jempol. Wah. Jedrok. Jedrok. Nah. Sampah. Tekan.
Demikian tadi sobat, kita telah melakukan sholat Idul Adha dan kita sudah dengar khutbah Idul Adha yang maknanya kurban. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat menjadikan suatu masukan untuk diri kita untuk kedepannya lebih baik lagi dalam beribadah dan melaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti di lain waktu bersama ngaji jalan pagi. Syukron.